ayat 20 Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Sampai nanti ayat 35. Kau pasti lanjutkan bertutur kita lebih. Mari kita berdoa. Allah kami, Allah yang membebaskan kami dari upah dosa, dari upah hukuman neraka, dan pada harinya akan membebaskan kami daripada kematian. Kubur kami akan menjadi kosong dan akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kami datang memuji nama-Mu kalaulah boleh, supaya jangan kami ditipu oleh dunia ini, supaya pengharapan kami mengikut Yesus haruslah benar, harus mengalami penderitaan, mati di kayu salib, dan sesudah itu barulah ada kemuliaan. Itulah Paskah yang ketiga. Tuhan, kalau kami masih seperti orang ini mengharapkan Engkau hanya sekedar hidup di dunia ini saja, itulah membuat mata kami terkalap mengenali Yesus dengan sempurna, apalagi mengenali Yesus dalam kebangkitan ini. Supaya kami dengan jujur di hadapan-Mu, kami mengikut Engkau, bukan pengharapan kami secara dunia yang menipu ini. Kebahagiaan dunia ini akan menipu semua orang. Kelihatannya mendatangkan kebahagiaan, tetapi maut yang akan diterima. Tetapi kebangkitan Yesus dari antara orang mati, itulah jaminan sampai selama-lamanya. Bawalah kami Tuhan lepas daripada penipuan dunia, melihat dunia ini akan membahagiakan hidup kami. Tetapi kami akan berkata, hanya Yesus yang memenuhi pikiran kami, dan itulah harapan kami pada harinya. Apakah kami menikmati dunia yang Tuhan berikan ini? Apakah tidak? Tetapi akhirnya tidak bisa tidak, akan sampailah kebangkitan dari antara orang mati. Hai maut, di manakah sengatmu? Kami datang mengucap syukur, Engkaulah yang dapat membuka pikiran kami. Kalau sekarang ini ada jemaat perjanjiannya ini terikat dan tertipu oleh kenikmatan dunia ini mengikut Engkau. Karena bisa dilihatnya kuasa-Mu memberkati mereka dalam ekonomi dan memberkati mereka dalam kesehatan. Tetapi tidak sampai pengharapannya bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Ampunilah dan bukalah mata iman mereka, niscaya lepas mereka daripada penipuan ini. Tuhan kami Yesus, kami berdoa seperti biasanya. Tuhan, kami takut kalau penyakit coronavirus COVID-19 ini, itulah maka kami minta kepada-Mu, lindungilah kami daripadanya. Jauhkanlah si musuh itu daripada kami. Kalaulah ini boleh kami katakan malapetaka di Mesir. Tuhan, hindarilah rumah kami yang sudah ada darah Kristus di atas pintu, di mana waktu murka Allah kami dilewatkan. Itulah Paskah ini. Dan kalau memang harus, berilah imunisasi dalam tubuh kami, sehingga coronavirus itu tidak membinasakan hidup kami. Tuhan, kepada-Mu lah puji-pujian kami. Kalau masih boleh, kami memuji nama-Mu selama kami hidup di dunia ini. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami, termasuk pemimpin-pemimpin kami. Tolonglah mereka dalam hikmat untuk menangani kesulitan ini. Dan semua para medis kami pun, dan termasuk orang yang memikirkan obat bagaimana supaya penyakit ini bisa disembuhkan. Tolonglah
supaya mereka menemukan rahasia, karena rahasia itu ada di dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dan sebagai kami yang percaya kepada-Mu, anugerahkan di dalam hati kami damai mengikut Yesus Juru Selamat kami. Dan kami mengucap syukur kalau pengalaman kami tidak kumpul di gereja, tapi pengalaman kami, mengertilah kami, 2-3 orang pun Yesus ada di tengah-tengah kami, meluaskan pengenalan kami akan Roh Allah yang sudah sempurna sesudah Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, tidak terbatas lagi di gedung gereja. Karena kami yakin pekerjaan Allah tidak pernah bisa ditutupi, dibelenggu dalam semua situasi. Karena itu doa kami, Tuhan, capailah apa yang Engkau mau capai. Kami berdoa buat orang-orang yang ada di lembah kekelaman, yang tersembunyi kemanapun mereka. Izinkanlah Tuhan Yesus mereka mendengar kabar baik, di mana dosa mereka dapat diampuni. Kami bersyukur buat saudara kami Bapak Deo ini yang ada di Kutabuluh dari begitu jauh mereka, tapi Tuhan mengizinkan lewat radio ini kami tidak berjumpa, tapi domba-dombaku mendengarkan suaraku, itulah kata Tuhan Yesus. Dan dia bisa mendengar suara gembalanya sebagai domba, Yesus Kristus. Tambahkanlah iman saudara kami ini, supaya dia bisa melihat ada Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan dia waktu dia menceritakan cerita Yesus di dalam hidupnya. Dan mungkin juga demikian teman-teman kami yang lain yang tidak menuliskan kesaksiannya sehingga tidak bisa kami bacakan. Kami berdoa, berkatilah mereka. Kalau ada iman kami yang luntur dan muram hati kami karena tidak berjumpa dengan teman-teman yang lain yang rindu kami bersama-sama berdoa. Sekarang kami hanya berdoa ke hadapan-Mu dari rumah kami dan masing-masing berjumpa di hadirat Allah Yesus Juru Selamat kami, menjadi imam kami yang sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kepadamu lah puji-pujian kami, kepadamu lah kerinduan hati kami, bahwa kami maka akan datanglah harinya, bahwa kami semua akan berkumpul di hadapan-Mu. Berkatilah dan lindungilah sekali lagi kami Tuhan Yesus dari sadar sejahat ini, dan berilah kesempatan kami menceritakan nama-Mu kepada orang yang masih tinggal di lembah kekelaman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan baca Lukas pasal 24 tadi. Itu ayatnya yang ke-28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Berarti kurang lebih 11 km mereka ini berjalan bersama Yesus. Lama ya? Ya, tapi mungkin 11 km itu bisa dicapai mereka mungkin 1,5 jam. Kemungkinannya, karena dulu kali cepat jalan daripada sekarang ya. Ya, rasa bisa mereka capai, bahkan mungkin 1 jam bisa mereka capai. Karena cepat. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Apa kesan kita mengenai Yesus? Jawabnya, tidak mengharapkan bahwa teman seperjalanannya ini bagaimana? Mengajak dia. Ya, makanya dia seolah-olah melewatkan saja. Ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kalau waktu ku pelajari ini, ku baca di dalam kitab Keluaran, aku katakan, kalau ada tamu dan sudah malam, itulah adat orang Yahudi, tidak mengizinkan tamu itu tinggal di luar, tapi dengan ramah mengajak mereka supaya masuk ke rumahnya. Itu maka kita ingat ceritanya Tuhan Yesus
adalah kawannya datang katanya. Sudah tengah malam dan tidak ada roti yang mau dihidangkan. Baru dia ketok pintu, hei teman buka pintu, ada tamuku baru datang dan tidak ada roti di rumahku, tolonglah katanya. Mereka ini sudah hidup dalam kebudayaan seperti ini, menolong orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang dalam kesesakan. Maka dikatakannya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Alasannya kenapa? Sebab hari telah menjelang malam. Di mana kamu nanti bermalam? Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Berpikir ya bagaimana mengasihi kawanku yang sudah tadi bercerita di dalam perjalanan ini. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Boleh Anda katakan, sudah ada pengaruh kasih Yesus dalam hidup orang ini, mengasihi orang yang terlantar. Maka diajaknya lah. Ya, baru ayat 31 ya. Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Di sini dia bukan tamu rupanya. Dia mengambil sebagai tuan rumah. Diambilnya roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Baru ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Apa kesan kita? Boleh kamu katakan, Yesus tidak akan melepaskan orang ini sampai dia bisa mengenal Yesus, supaya pengharapannya yang kecewa tadi tidak selamanya dia merasa kecewa. Itulah kesan saya yang pertama. Kesan saya yang kedua, ketika itu terbukalah mata mereka. Tadi mereka itu sangat bodoh. Betapa kali lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Dibuat Yesus peristiwa yang masa lalu. Waktu mereka dalam perayaan hari raya Paskah. Berarti ini berapa hari yang lalu? Ini hari Minggu sore. Iya, berarti hari Kamis, Jumat, Sabtu, baru 3 hari yang lalu mereka ini makan perjamuan kudus dan dibuat Yesus persoalan yang sama. Barulah dikatakan di sini, terbukalah mata mereka. Enak ya? Iya, inilah cara Yesus menguatkan iman mereka ini. Mengulanginya khotbahnya dalam dalam kisah dalam semua nabi-nabi bahwa anak manusia harus menderita. Tetapi khotbah itu tidak mempan pula. Maka dibuatlah lakon persaudaraan Sibadia perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus ini mereka teringat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus pada malam-malam Paskah pada hari Kamis yang lalu. Ini baru hari Minggu. Kuingat pula Simon Petrus sesudah dia menyangkal Yesus. Datang lagi Yesus ke danau Galilea. Ada kalian dapat ikan katanya. Dibuat nostalgia yang sudah lalu. Bagaimana indahnya mereka, tetapi iman mereka sudah luntur. Oh, tidak ada dapat apa-apa katanya. Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan supaya kamu menangkap ikan. Ditebarkannya dapat lagi ikan 153. Sesudah itu apa lagi dibuatnya? Dipasangnya arang di luar gitu ya. Karena itu juga pagi, ini malam. Marilah kita sarapan gitu. Jadi apa lagi katanya? Bawalah ikan yang kalian tangkap. Maka sarapanlah mereka. Sesudah sarapan, barulah perkataan Tuhan Yesus keluar, hei Simon. Begitu ya. Jadi waktu jatuh iman kita, kalau saya umpamanya memberikan seminar, bagaimana menguatkan iman kita bisa bertumbuh?
Kalau ada orang imannya sudah jatuh, kalau iman mereka sudah lenyap, harapan tadi mengikut Yesus sudah tidak memenuhi, dan mereka kecewa. Semua mereka pulang ke kampungnya masing-masing. Mereka pulang ke Emmaus. Harapan kita dulu dia jadi pemimpin sudah dibunuh oleh imam-imam kita. Marilah kita pulang ke rumah kita lagi. Ini kecewa ini begitu Tuhan Yesus. Ditemaninya lah jalan. Dikhobahi tidak mempan lagi. Diceritakan kan mesti menderita katanya. Tidak tahukah kamu apa dikatakan oleh Nabi-Nabi mengenai anak manusia? Kan sudah dikatakannya pada hari ketiga dia bangkit katanya. Enggak mempan-mempan lagi karena memang sudah redup iman itu. Diulanginya lah makan mereka. Pada saat itulah terbuka mata mereka. Makanya perjamuan kudus itu salah satu membuka iman kita bahwa memang benarlah Yesus telah mati dan bangkit dari antara orang mati dan dia akan datang sekali lagi. Yohanes juga sama. Sesudah mereka makan sarapan, Yesus berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Bukan ditanyanya, apakah engkau tidak mengenal aku? Karena kan dikatakannya, aku tidak mengenal katanya. Tetapi Yesus tidak katakan, apakah engkau mengasihi aku? Dan disitulah Petrus dipulihkan kembali hubungannya sesudah salah pengertian, misunderstanding tentang Yesus yang mereka itu. Makanya kalau kita salah mengerti teologi kita tentang Yesus, maka pasti pada masa krisis kita akan mundur. Sekarang bagi mereka sudah mulai semakin jelas. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Ada sebagian mengatakan karena memang tadi terselubung, karena ada yang menutupi mata mereka, maka kita bilang tadi apa yang paling utama menutupi mata mereka sesuai dengan ucapannya, sesuai dengan harapannya mengikut Yesus. Belum lurus. Petrus prinsipnya mengikut Yesus, ambil pedang, tolong Tuhan Yesus supaya dia tidak mati di kayu salib. Itulah maka Yesus katakan, hei iblis, pergilah engkau. Orang ini sama, harapannya mengikut Yesus supaya mereka dibebaskan. Bangsa Israel akan bebas menurut pemimpin yang hebat ini. Tidak ada yang lebih hebat daripada nabi. Tetapi dia sudah disalibkan. Dibuatnyalah acara makan, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi apa tujuan perjalanan mereka bersama Yesus? Apa tujuan Yesus mengikuti orang ini ke Emmaus? Kurasa belum bisa kamu menjawabnya. Yesus mengasihi mata yang tertutup ini, hati yang lamban menerima Yesus. Maka sekarang pun mana tahu masih ada lamban hati jemaat ini kupikir. Matanya senantiasa tertuju kepada hal-hal duniawi ini. Sehingga waktu datang kesulitan mundurlah imannya. Barulah dilayani Yesus. Baik, kita baca 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Langsung tidak kelihatan. Bisa juga kamu katakan, kalau begitu bagaimana tumbuh kebangkitan Yesus itu ya? Pasti kamu katakan, oh satu, jubahnya pun sudah ganti kan begitu ya. Makanya kadang-kadang kalau baju orang baru ya, berubah kali semua, rambutnya pun dicatnya, semuanya berubah. Bisa kita nggak kenal lagi. Tadinya dia sudah kelihatan tua, sekarang karena rapinya dia, bisa kita nggak kenal. Yesus juga demikian, karena selama ini dia pakai jubah, selama ini dia sebagai orang Nazaret, selama ini dia kenal mereka. Tetapi sekarang ini dalam perjalanan mereka tidak kenal lagi, sesudah makan baru mereka kenal. Kalau begitu bagaimana tumbuh kebangkitan Yesus ini ya? Nanti kita masih jumpa kalau kita lanjutkan cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Hanya di sini Yesus sudah memulihkan iman mereka.
ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, yang dua tadi, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Rupanya kitab suci ini waktu dijelaskan Yesus, berkobar-kobar hati mereka ini. Makanya mereka katakan Yesus mengajar tidak sama dengan orang Yahudi. Memang kalau kitab suci ini dibaca, menenangkan. Karena itu memang perkataan Allah yang diperlukan oleh roh kita. Mungkin Anda sudah pernah dengar waktu kami membacakan kitab suci kepada orang yang bukan sedikit pun dia tahu tentang Allah kita. Dan dibacakan saja kitab Kejadian, Allah menciptakan langit dan bumi. Tadinya sakit giginya, waktu dibaca kok sembuh giginya itu. Karena itu perkataan Allah. Makanya tadi domba-dombaku mendengarkan suaraku. Waktu Yesus menceritakan ini, senang kali orang ini. Dan hati kita berkobar-kobar walaupun dalam iman yang sedang redup. Jadi kalau begitu, inilah bisa kita ambil. Kita baca Alkitab walaupun iman kita waktu redup, supaya hati kita kembali berkobar-kobar. Itulah kesaksian mereka, perjalanannya bersama dengan Yesus, walaupun mereka belum mengenal Dia. Ini waktu berjalan. Kedua, ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Iya, ini ayat 33 ini muncul sudah iman mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Jalan yang sudah salah, mereka kembali pulang karena pengharapannya kepada juru selamatnya kembali meluap. Meninggalkan Emmaus, kembali lagi jalan 11 km, pulang menemui teman-temannya di Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Maka mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Kalau Lukas senang di sini, Simon yang pertama sudah melihat Yesus. Ya, walaupun dalam cerita kita yang kita tahu tadi adalah orang yang berjalan ke Emmaus. Nanti kalau mau mengetahui urutan kebangkitan Yesus, nanti kita lanjutkan malam. Ya, tapi di sini kita bisa lihat sedikit. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Kenapa dia pakai kata sesungguhnya? Iya, karena satu, perempuan-perempuan sudah menceritakannya bahwa kuburnya sudah kosong. Petrus juga sudah menyatakan, aku tidak menemui lagi mayat Yesus di dalam kubur, hanya kain putihnya yang tinggal di situ. Maka muncullah to confirm, memang sungguh Tuhan sudah bangkit. Begitulah Yesus caranya dalam menampakkan kebangkitannya. Sama dengan mula-mula dia menyembuhkan orang sakit, dilanjutkannya lagi menyembuhkan orang kerasukan setan, baru lagi dia menyembuhkan orang sakit kusta, baru lagi dia pergi ke pesta Kana, terakhir nanti dia menunjukkan dirinya, Lazarus keluarlah dari kubur, akulah kebangkitan dan hidup. Prosesnya di sana. Mulai mereka lihat kubur sudah nggak ada lagi mayatnya di dalam. Datang lagi Simon Petrus, memang betul cuma kainnya di situ. Perempuan-perempuan bawa pulang kembali rempah-rempahnya, tetapi belum bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Tetapi di sini, waktu mereka katakan, sesungguhnya benarlah apa yang kita dengar permulaan hanya merupakan kubur kosong. Sudah melihat ini, sesungguhnya sekarang, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan.
bisa kita ambil kesimpulannya supaya ada cerita kita masing-masing tentang Yesus. Itu maka tadi malam kita katakan, apakah cerita Anda tentang Yesus? Kalau orang Emmaus ini ada ceritanya, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Jadi bolehkah pengalaman coronavirus ini membuat ada pengalaman kita dengan Yesus? Satu pengalaman kita baru kita terima. Oh, rupanya di tempat jauh pun mereka masih bisa mendengar Injil. Sudah lama rencanakan Tuhan, nanti ada masanya tidak ada lagi kebaktian di gereja. Karena itu buatlah radio perjanjiannya, supaya orang yang tidak bergereja pun bisa mendengar Injil. Maka cobalah Anda ceritakan. Kalau tadi Bapak Theo dari mana? Dari Kutabuluh, Dairi, ada ceritanya. Ini pun yang 35. Kalau dulu ada cerita orang kerasukan setan, aku sudah dibebaskan, katanya media, pergilah kau ceritakan, katanya. Ada cerita orang sakit kusta, kau sudah coba ceritakan, katanya, kan begitu. Tapi itu cerita yang membangun iman. Mereka ini punya dua cerita. Cerita yang pertama, ini dia dulu kami harapkan, katanya, kan begitu ya. Itu juga cerita, tapi cerita apa? Menunjukkan frustrasi dalam imannya. Tetapi ada ceritanya kembali berubah. Makanya enak sebenarnya jadi murid Tuhan Yesus, kupikir. Enaknya mana, Pak? Hidupku bukan saja cerita perkawinanku, cerita anakku jadi sarjana, cerita aku dalam pekerjaan, rumahku baru, motorku baru. Enggak itu saja ceritanya dalam Tuhan Yesus. Ada cerita yang kekal yang bisa kita ceritakan. Makanya di sini dia katakannya, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Wakak ini tujun di bata, ditersungkun di bata, engkai maka kunggelu idoni di bata, wakak jabat di bata. Adi surga karilan naik ceritamu. Adi idoni Bila cerita sama coronavirus tidak bisa lagi beribadah, sedih kali hatiku. Sudah 5 minggu, 4 minggu, entah 1 tahun nanti tidak berminggu, sedih hatiku. Tapi ditambah pula pengertianku. Apa pengertianmu? 2-3 orang bisa beribadah. Biasanya aku sibuk berangkat ke gereja. Ini aku yang sibuk nyapu rumahku, duduk bersama-sama supaya bisa berubah, duduk di rumah mendengarkan Injil. Oh, biasanya ada kotak-kotak persembahan. Oh, ini nggak ada lagi pula ceritanya. Jadi itu semua cerita supaya kita bisa menceritakan pengalaman kita dengan Yesus. Itulah cerita orang yang pulang ke Emmaus. Pulang dia kembali kepada sahabat-sahabatnya. Berkumpul lagi mereka. Jadi kalau dari cerita ini bisa muncul harapan kita. Harapan apa, Pak? Mana kalau masih bisa kita kumpul ke Yerusalem seperti orang ke Emmaus ini? Mana tahu nanti kita seperti Simon Petrus sudah kembali di Galilea, kembali lagi berkumpul di Yerusalem hari raya Pentakosta, khotbah lagi dia kepada semua orang yang lebih banyak. Jadi walaupun nggak sabar lagi, tahankanlah sedikit di rumah. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, tapi tetaplah beribadah. Makanya kalau nanti tidak ada maskernya, ambil saja di sini. Kami sudah ada beberapa puluh masker kami. Siapa yang nggak ada nanti, aku nggak ada maskerku, ambillah. Tapi jangan lagi lah kita salaman, kan gitu caranya. Anggap saja lah aku punya penyakit supaya jangan menjangkit sama kamu. Iya, itulah harapan bukan dalam cerita ini. Kan tadi mereka pulang ke Emmaus kan? Sesudah jumpa bagaimana? Iya, pulang dia ke teman
teman. Dan di teman-temannya juga sudah diceritakan bahwa Yesus sudah menampakkan diri lagi kepada Simon Petrus. Dan sesudah itu mereka menceritakan pengalamannya masing-masing. Petrus punya pengalaman. Orang yang jalan ke Emmaus punya pengalaman. Bapak Theo yang ada di Kutabulu punya pengalaman. Bagaimana dia menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita masing-masing. Tidak bisa tidak. Ada cerita kita. Karena itu kami menunggu. Kalau belum bisa kita jumpa minggu depan pun, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kirimkanlah kesaksian Anda sehingga kami dapat membacakannya, supaya teman-teman yang lain tahu bahwa 2-3 orang berkumpul, memang ada Allah di tengah-tengah kita. Genap apa yang dikatakan Yesus. Itu maka ditemaninya kedua orang yang pulang ke Emmaus ini sampai imannya dibangkitkan kembali dan pulang ke tengah-tengah ke-11 rasul di Yerusalem. Mari kita akhiri kebaktian kita. Inilah yang Bapak kami sampaikan, supaya Tuhan Yesuslah yang menghiburkan kita. Kalau kita ada kecewa, supaya mata kita tertuju ada kebangkitan. Sungguh Ia telah bangkit. Kekitingan aku pagi sekali nari. Jauh di mata, dekat di hati. Yesus juga sama. Dia di surga, kita di bumi, tapi dekat hatinya sama kita. Kecewa ke Emmaus diikutinya. Kecewa Simon Petrus nangkap ikan di danau Galilea diikutinya. Makan lagi bersama-sama. Enak ya? Makan lagi bersama-sama. Makanya kami ingat kurasa Wahyu pasal 3 ayat 20. Aku mengetok pintu, katanya. Barang siapa yang membuka pintu, katanya apa? Aku akan masuk. Dan apa katanya? Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Terimalah Yesus, supaya itu menjadi pengalamanmu. Kembali kami mengucap syukur. Kalau Yesus melihat murid-muridmu, domba-dombamu yang kecewa karena salah mengerti pengharapannya, baik Simon Petrus maupun Kleopas dengan kedua murid ini. Karena itu pasti hari ini ada di antara kami seperti Simon Petrus, seperti Kleopas ini. Tapi engkau mengundang kami. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Barang siapa yang membuka hatinya, aku akan makan dan minum bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus, sehingga mereka mengenal sungguh Yesus telah bangkit. Tuhan kami Yesus, kami datang menyembah Dikau. Akhir kebaktian kami ini kami berdoa untuk putra kami taruh semalam kita. Bersembah kami manbantu Tuhan Yesus, Nindo, harum terubuk berbas kekelengan dulu. Dan laku kami beluh sakal beluh. Tuhan Yesus ulat dan sir kuta kami endah musuh daya. Jakailah kami sekala-sekala. Maka teguh pertending kami ngikut, maka di bata kami lain ampang-ampang beluh kami. Di pasi-pasi Bapangka Tuhan ta Yesus kita. Ras ijat Tuhan Yesus pegegih kini tekenta sekala-sekala. Bagi berkesaksi badia ngajari kita muka dalangi pengertian kita, maka setandanya ia mulai tinggali nari ngasa kita jumpa pagi berdua kali. Amin. Ras kita rende kepada Allah beri puji.